Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas soal-soal pemantapan PAS. Mari kita simak. Soal yang pertama, suatu komponen listrik memiliki hambatan listrik sebesar 100 ohm. Jika beda potensial pada kedua ujung hambatan 20 volt, berapakah besar arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut? Kita gunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, atau dikenal dengan rumus Firth. Nah, yang dicari adalah I, maka rumusnya I sama dengan V per R. V-nya tegangan, yaitu 20 volt, dibagi hambatan 100 ohm. Hasilnya 1/5 atau 0,2 ampere. Soal yang kedua, sebuah kawat penghantar memiliki panjang 2 meter dan nilai hambatannya sebesar 10 ohm. Jika terdapat kawat penghantar lain yang sejenis dan memiliki luas penampang yang sama, tetapi panjangnya sebesar 4 meter, hitunglah nilai hambatan kawat tersebut. Kita gunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Ingat, di soal diketahui kawat penghantar tersebut memiliki luas penampang yang sama dan jenisnya sama. Artinya Rho dan A-nya itu bisa kita coret. Maka perbandingannya menjadi R1 per R2 sama dengan L1 per L2, di mana R1 itu adalah nilai hambatan kawat penghantar yang pertama, R2 adalah nilai hambatan kawat penghantar yang kedua, L1 adalah panjang kawat penghantar yang pertama, dan L2 adalah panjang kawat penghantar yang kedua. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Hasilnya 10 ohm per R2 sama dengan 2 meter per 4 meter. Maka R2 sama dengan 10 dikali 4 per 2. Hasilnya 20 ohm. Jadi anak-anak, kesimpulan dari soal ini, nilai hambatan berbanding lurus dengan nilai panjang kawat penghantar. Soal nomor 3. Berapakah nilai hambatan pengganti atau hambatan total jika terdapat 3 buah hambatan dirangkai seperti gambar? Gambar tersebut adalah rangkaian hambatan seri. Maka nilai hambatan totalnya kita jumlahkan saja semuanya. 4 tambah 6 tambah 3. Hasilnya adalah 13 ohm. Soal nomor 4. Berapakah nilai hambatan pengganti atau hambatan total jika terdapat 3 buah hambatan seperti pada gambar di bawah ini? Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Gambar tersebut dirangkai secara paralel, sehingga mencari hambatan penggantinya rumusnya 1 per Rp sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. 3, 6, 9 kita samakan penyebutnya yaitu 18. Jadi 6 per 18 ditambah 3 per 18 ditambah 2 per 18. Hasilnya menjadi 11 per 18. Ingat ya, yang kita cari adalah Rp, bukan 1 per Rp. Maka hasilnya harus dibalik. Jadi Rp sama dengan 18 per 11 ohm. Berapakah nilai hambatan pengganti atau hambatan total jika terdapat 3 buah hambatan dirangkai seperti gambar berikut ini? Perhatikan baik-baik untuk soal nomor 6 ini. Komponen terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan, kita selesaikan terlebih dahulu rangkaian hambatan paralel. Maka hasilnya 1 per Rp sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. 1 per Rp sama dengan 3 per 6 ditambah 2 per 6. Samakan dulu ya penyebutnya. Jadi hasilnya 1 per Rp sama dengan 5 per 6. Jangan lupa dibalik. Rp sama dengan 6 dibagi 5. Hasilnya 1,2 ohm. Jadi R totalnya sama dengan 1,2 ohm ditambah 6 ohm. Hasilnya 7,2 ohm. Perhatikan gambar di bawah ini ya, ada 3 buah hambatan dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan pada tegangan 6 volt. Hitunglah hambatan pengganti atau hambatan total, dan yang kedua, hitunglah kuat arus yang mengalir. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita jumlahkan semuanya. 20 ditambah 10 ditambah 30, hasilnya 60 ohm. Dan yang kedua, untuk kuat arus, kita gunakan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R total. Jadi hasilnya 6 volt dibagi 60 ohm, yaitu 0,1 ampere.
Soal nomor 7. Perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar rangkaian listrik yang bercabang. Untuk menghitung I3 dan I4, kalian ingat hukum Kirchhoff. Perhatikan baik-baik, untuk mencari I3 itu hasil dari I1 dikurangi I2 tambah I4. Jika kalian melihat titik cabang yang ada di sini, I1 itu masuk, keluarnya itu ada I2, I3 dan I4. Nah, hasilnya 3 ampere dikurangi 1 ditambah 0,5. Hasilnya 3 dikurangi 1,5. Jadi I3 bernilai 1,5. Nah, untuk bagian B yang dihitung adalah I5. I5 itu sama dengan I masuk, karena I5 itu adalah I keluar. Jadi hasilnya 3 ampere. Soal nomor 8. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Ya, ini adalah rangkaian hambatan seri dan paralel dihubungkan pada tegangan 12 volt. Hitunglah I. Untuk mencari I, kita akan hitung terlebih dahulu nilai hambatan total. Nah, kita akan mencari nilai hambatan total yang paralel. Jadi 1/RP sama dengan 1/10 ditambah 1/10. Hasilnya 2/10. Jangan lupa dibalik. Jadi RP sama dengan 5 ohm. Jadi R totalnya 4 tambah 5. 4 yang ini, 4 ditambah 5 yaitu 9 ohm. Nah, untuk I sama dengan V per R total, yaitu 12 volt dibagi 9, hasilnya 4/3 ampere. Untuk bagian B mencari I1, ingat I1 itu ada dalam komponen utama, yaitu masih dalam rangkaian hambatan seri, sehingga nilai I1 itu akan sama dengan I total, hasilnya 4/3. Kemudian setelah melewati titik B, maka masuk ke rangkaian bercabang. Maka di situ I2 dan I3 kita akan cari dengan cara perbandingan. Maka I2 berbanding I3 sama dengan 1/R1 berbanding 1/R2. Karena nilai R1 dan R2 sama, maka nilai perbandingannya 1:1. Maka I2 sama dengan nilai perbandingannya 1/2 dikali 4/3. 4/3 itu adalah I masuk, ya. I yang masuk ke titik B itu 4/3. Jadi hasilnya 4/6. Atau kita sederhanakan 2/3. Untuk I3 hasilnya sama, 2/3, karena nilai perbandingannya pun sama, 1:1. VAB itu adalah tegangan di ujung-ujung hambatan A dan B. Maka untuk mencarinya kita akan hitung dengan rumus hukum Ohm. I1 dikali R1. Jadi 4/3 dikali 4, hasilnya 16/3. Untuk VBC dengan cara yang sama, kita lihat terlebih dahulu titiknya. B dan C itu ada di ujung-ujung hambatan paralel, sehingga mencarinya I total dikali RP. RP itu adalah hambatan paralelnya. Jadi hasilnya 4/3 dikali 5, jadi 20/3. Untuk VAC, titik A dan C itu ada di ujung-ujung keseluruhan dari hambatan. Maka I total dikali R total sama dengan 4/3 dikali 9. Jadi hasilnya 12 volt. Terakhir, perhatikan tabel di bawah ini. Beberapa alat listrik seperti lampu pijar, lampu neon, dan televisi masing-masing digunakan pada lama pemakaian yang berbeda. Hitunglah biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan atau 30 hari jika harga per kWh-nya Rp2.000. Kita hitung total energi per hari. Ingat rumus energi itu P kali T. 4 dikali 25 dikali 12 hasilnya 1200 Wh. Kemudian kita hitung untuk W2 hasilnya 600 Wh, W3 hasilnya 800 Wh. Kita hitung total energi yang digunakan per hari yaitu 2600 Wh dibagi 1000 untuk dijadikan kilowatt hour. Jadi 2,6 kWh. Untuk menghitung biaya listrik dalam 1 bulan, kita hitung 2,6 kWh per hari dikali 2000 per kWh dikali 30 hari. kWh dengan kWh kalian boleh coret, hari dengan hari kalian coret, sehingga hasilnya Rp156.000. Baik anak-anak, demikianlah materi yang telah kita bahas untuk pemantapan PAS nanti. Semoga kalian dapat memahami dan persiapkan dari sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati.